kerja di pengolahan makanan itu dari hari apa sampai hari apa? Kerja normalnya sama sih kayak di Indonesia dari Aku mau tanya-tanya di perusahaan pengolahan makanan itu ya. suka dukanya apa? Aduh, suka dukanya apa? Ya, dari Sukanya. pertama kerja, Hmm. ya kan? Dari awal-awal kerja di pengolahan makanan itu apa? Suka dukanya itu apa? Curhat dong. Oh iya. Kalau selama 1 bulan kamu gajian berapa? 1 bulan Tanpa lembur dulu deh. tanpa lembur deh. 1 bulan tuh minimal bisa Aku mau bikin konten ditemenin sama Kak siapa? Eri. Kak Eri. Ngomong-ngomong, Kak Eri ini di Jepang kerjanya di bagian apa? Di produksi makanan, Di pengolahan produksi makanan. pengolahan makanan. Pabrik ya? Iya. Pabrik pengolahan makanan. Iya. Jadi aku mau banyak tanya tentang job pengolahan makanan sama Kak Eri, biar teman-teman yang di Indonesia ini juga sedikit tahu gitu loh. Jadi kayak dari segi kerja dari hari apa sampai hari apa misalkan, terus kayak dari jam berapa sampai jam berapa, jam normal kerjanya, terus gajinya itu berapa, bisa dijelaskan nanti? Insya Allah. Oke, jadi yang pertama aku mau tanya ke Kak Eri tentang kerja di pengolahan makanan itu dari hari apa sampai hari apa? Kerja normalnya sama sih kayak di Indonesia dari hari Senin sampai hari Sabtu. Kalau di perusahaan saya sampai hari Sabtu sih. Itu Sabtu itu masuk full dan nggak ada lembur sih, bukan hitungan lembur. Oh, bukan hitungin Iya, bukan lembur. hitungan lembur. Berarti hari wajib ya, hari Iya, biasa ya. Iya, hari biasa. Dan terus misalkan kayak pertanyaannya dalam 1 bulan itu liburnya hanya hari Minggu saja. Iya, hari Minggu saja. Dan kalau tanggal merah libur nggak? Tanggal merah itu pasti libur. Oh, pasti Iya, libur. itu Wah, udah mantap pasti jiwa libur ya. kalau tanggal merah di perusahaan saya ya. Terus kalau kerja nih selama 1 hari itu normalnya dari jam berapa sampai jam berapa? Berapa jam lah 1 hari kerja itu? Kalau saya sendiri berapa jam ya? Dari jam 9 pagi sampai jam setengah 6. Berarti 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 8 jam setengah. 8 jam setengah kepotong istirahat 1 jam. Jadi 7 jam setengah. Nah, harusnya satu hari itu 7 jam. 7 jam kerja. Nah, yang 30 menit itu masuknya lembur. Berarti setiap hari ada lemburnya gitu ya? Iya. Berapa jam? Tapi nggak tiap hari juga. Nggak tiap hari jam segitu pulangnya, tergantung. Kadang Kenapa? lebih cepat. Tergantung schedule-nya, misalnya schedule-nya padat ya kita Agak pasti molor lembur. pulangnya. Ya. Oh gitu. Ya, ya. Terus gaji deh. Gaji ntar dulu deh. Aku mau tanya-tanya di perusahaan pengolahan makanan itu Ya. suka dukanya apa? Suka dukanya apa? Ya, dari Sukanya. pertama kerja, Hmm. ya kan, dari awal-awal kerja di pengolahan makanan itu apa? Suka dukanya itu apa? Curhat dong. Apa ya? Suka dukanya ya. Kayak Kalau- bahasa. Ya bahasa sih pasti kan. Kita pertama masuk perusahaan, apalagi satu perusahaannya kan bukan orang Indonesia, orang Jepang. Kita harus menyesuaikan diri gimana walaupun kita nggak ngerti bahasanya, sedikit lah bisa. Kita itu pakai gerakan tubuh. Jadi- Bahasa isyarat. Jadi kayak orang gagu ya? Iya, jadi kayak orang gagu itu pertama-tamanya awalnya. Ya. Tapi kan di sini kan belajar juga. Jadi lama-lama juga pasti bisa. Berapa lama? Berapa bulan kira-kira buat Kira-kira adaptasi itu makan waktu berapa lama? aduh, Bisa menyesuaikan sampai 2 bulan lah ya. 2 bulan ya? Kayaknya 2 bulan, 1 2 sampai bulan. 2 bulan. 1 bulan itu kurang.
Oh, menurut gitu. saya 2 bulan. Berarti dari pertama sampai sekitar 2 bulan itu banyak kendala di situ ya? Iya, banyak misalkan Pernah diomelin nggak kalau salah? Ya pastilah diomelin, tapi diomelinnya masih halus. Oh, masih nggak halus. kayak orang-orang apa namanya Genba ya? cowok-cowok yang di Genba gitu kan, Aduh. sampai ngomong baka. Enggak sih kalau Nggak ada di ya? Kojo sih mah ya. Oh iya. Mungkin karena iya sih. Emang perbedaannya tuh jauh ya kalau kerja di lapangan konstruksi sama di pabrik itu beda. Kalau di pabrik itu rata-rata orang-orangnya berpendidikan, kayak leader-leadernya gitu kan, pimpinan atasannya itu berpendidikan gitu. Bedanya kalau di bagian konstruksi alias Genba itu mereka kebanyakan sekolahnya cuma hanya SMP, SD gitu. Cuman karena dia kerja keras bertahun-tahun jadi leader terus, tapi ya karakter, sifat, attitude, etikanya itu, taidonya itu ya kasar lah, bisa dibilang kasar. Kalau marah tuh ya namanya goblok itu pasti keluar, goblok. Baka ya udah keluar. Orang Jepang kalau marah kayak gini nih. お前よ仕事遅いな遅いあもっとパス運んでくんかいあはいそんな曲がれんの力なさすぎんのわかるかわからないわからんねちゃうわかるんボケ仕事しとんちゃうんけ遊びに来とんちゃうぞわかるかわからないしませんか Kalau di Kojo nggak ya? Enggak. Alhamdulillah ya. Sopan. Jadi suka dukanya apa tadi? Ya pernah dimarahin, misalkan kayak salah apa ya, salah Itu misalkan, dukanya ya, itu dukanya ya. misalkan ini tuh barang tuh Sukanya belum. ya, ini tuh barang tuh harusnya masuk ke Reizoko dan Reitoko gitu. Itu kan beda. Reizoko Kalau apa tuh? Reizoko itu tuh kulkas yang buat pendingin aja. Kalau Reitoko itu tuh yang buat ngebekuin. Oh Nah, gitu. Misalkan disuruh ke Reizoko, tapi saya salah masukin ke Reitoko. Wow. Nah, itu kan barangnya itu juga fatal sih. Itu bakalan NG dibuang semua itu barang. Itu salah satunya. Oh jadinya NG terus dibuang semua. Iya. Otomatis marah ya, stuck sengor ya. Iya. Rasa Cirebonnya keluar, sentak sengor. Kan? Terus sukanya apa? Itu kan dukanya tadi. Ya. Terus? Sukanya kita kenyang. Oh, Di produksi makanan kita kenyang, kita bisa makan, tapi jangan ketahuan sama leader. oh gitu. Aduh, kelakuan orang Indonesia ya. Nggak jauh-jauh pokoknya. Kalau ketemu makanan itu pasti dia ngebat. Iya dong. Nggak di Indonesia, nggak di Jepang. Namanya kerja di bagian pengolahan makanan. Ya sebisa-bisanya kita aja. Kalau lapar ya kita nyomot. Iya. Iya. Soalnya orang Jepangnya juga kayak gitu. Kita bisa makan itu tuh ya karena diajarin sama orang Jepangnya. Oh gitu. Iya. Jadi orang Jepang itu sama ya? Gitu? Iya. Oh. Sama. Makanya dia tuh semok begini karena kerjanya makan terus kayaknya. Iya kan? Terus apa lagi? Sekarang udah berapa lama berarti? Udah hampir 2 tahun. Udah 2 tahun berarti udah biasa banget ya. Iya. Terus kayak misalnya diomelin juga udah biasa lah ya. Iya. Udah masuk kanan, keluar kiri gitu ya. Iya. Waktu dulu kan diomelin ya karena nggak ngerti bahasanya, udah biarin aja. Kalau sekarang sedikit mengerti lah, ini orang ya ngomongnya kayak gini gitu. Kadang sakit hati. Kalau dulu kan bodo amat, nggak ngerti. Dulu pernah nggak rasanya diomelin terus sakit hati, rasanya kok kerja di Jepang gini-gini amat, pengen pulang, pengen kabur ada? Pernah kayak gitu? Pernah. Oh berarti itu pernah ya? pasti. Bukan hanya kerja yang di konstruksi aja yang lu pengen kabur. Kamu juga pernah kayak gitu? Pernah. Berarti pas di mana posisi itu ngeluh, hampir putus asa ya? Iya. Tapi untungnya Hampir. nggak sampai putus asa ya? Karena ada temen yang support. Oh gitu tuh. Jadi mungkin karena Kak Eri ini kalau ada masalah mungkin curhat sama senpainya. Senpai itu kayak junior. Senpainya gitu kan? Senpai ya, Pak? Senpai, Seniornya. senior. Jadi kalau ada masalah sebaiknya kita curhat, minta solusi ya kan? Iya. Apa tukar pikiran, minta pendapat gitu kan. Kalau diendap sendiri bisa jadi keluhan, lama-lama numpuk, mengendap, meledak, akhirnya putus asa ya, frustasi ya. Jadi tipsnya
kalau ada masalah mending dicurhatin ya. Kalau nggak ke teman, ke satu angkatan, ke seniornya, kan, atau ke pihak LPK, Ya, pihak iya, UMI, itu bisa juga. ya minta Atau solusi langsung sama apa, sensei. keluh kesahnya Sensei juga apa. yang mungkin bisa kasih saran, membantu. Ya. Nah, yang terakhir, berapa gajinya? Gaji pengolahan makanan tuh kecil guys. Tapi nggak apa-apa, kecil, kenyang di perusahaan. Berarti makannya ngirit ya?